Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ratufatsal dengan NIM 207 dari kelas F. Kali ini kita akan membicarakan tentang fast fashion, tren yang problematik. Well, kalian Gen Z pasti nggak asing dong dengan istilah anak skena, cewek mamba, cewek kue, dan istilah lainnya. Well, itu merujuk kepada cara mereka berpakaian. Sebenarnya kalian juga bisa loh berpakaian seperti mereka. Kalian bisa mengakses pakaian trendy itu dengan mudah dan harga yang murah. Apakah fashion seperti itu ya pada zaman dulu? Well, let's rewind. Jadi sebelum revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18, fashion merupakan barang yang mahal dan eksklusif karena diproduksi langsung oleh tangan manusia dengan detail. Jadi hanya kalangan tertentu yang dapat mengakses kepada produk fashion. Nah, setelah adanya revolusi industri, yaitu adalah pergerakan besar-besaran yang mengubah dinamika kehidupan kita, terjadilah perubahan bagaimana cara kita berpakaian. Dan adanya revolusi industri, perkembangan teknologi, muncullah mesin jahit yang memudahkan produksi pakaian. Nah, semenjak itu muncullah istilah pakaian ready to wear yang menjadi awal lahirnya fast fashion. Jadi, fast fashion ini adalah koleksi busana yang diproduksi secara massal dengan waktu yang singkat dan dengan harga yang terjangkau. Dan inilah yang menjadi daya pikatnya bagi masyarakat saat ini. And it's a good thing, fast fashion melahirkan kemudahan aksesibilitas terhadap pakaian yang trendy dengan harga yang terjangkau. Dia menciptakan inklusivitas terhadap semua kalangan masyarakat karena semuanya dapat mengakses pakaian-pakaian tersebut. Berbeda pada zaman dulu yang mana produk fashion merupakan barang yang mahal dan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh masyarakat menengah ke atas. But there's just a little bit problem. Well, not little, it's kind of big. Walaupun fast fashion membawa dampak yang positif, dia juga membawa dampak negatif bersamanya. Ada satu problematika besar yang harus dipikirkan, yaitu adalah dampaknya pada lingkungan. Secara global ada 92 juta ton limbah tekstil per tahunnya dan akan terus bertambah hingga 134 juta ton limbah tekstil per tahun pada 2030 mendatang. Proses produksi muncullah permasalahan lingkungan yang melibati persediaan tekstil global, baik itu serat sintesis maupun serat alami. Dalam prosesnya, serat alami seperti kapas membutuhkan persediaan air yang cukup banyak dan menggunakan sejumlah pestisida yang nantinya akan mencemari lingkungan. Sedangkan serat sintesis menggunakan minyak bumi yang mana kita ketahui merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dalam prosesnya, pewarnaan tekstil juga menghasilkan limbah yang dapat mencemari air dan tanah di sekitarnya. Nah, jadi proses produksi ini membutuhkan sumber daya berharga yang cukup banyak dan dapat menghasilkan limbah. Dan dia menghasilkan pakaian secara masif yang mana pakaian tersebut memiliki masa pemakaian yang cukup singkat. Dengan pengaruh tren yang terus berkembang, itu akan menciptakan budaya konsumerisme yang mana masyarakat akan bersifat konsumtif dan membeli atau menggunakan barang secara berlebihan. Dengan kata lain, ini akan menciptakan demand terhadap barang fast fashion yang akan menekan produksi menjadi tinggi yang bisa menciptakan limbah tekstil menjadi lebih banyak. Ada kemungkinan masyarakat untuk membuang pakaiannya yang sudah dianggap tidak layak pakai atau tidak sesuai dengan tren yang akan menambah limbah-limbah tekstil yang sudah menumpuk tadi. Untungnya masyarakat ini telah sadar terkait dampak negatif yang dibawa oleh fast fashion. Jadi mereka telah beralih kepada pilihan alternatif yaitu sustainable fashion and alternative fashion. Pilihan ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena sustainable fashion itu memperhatikan segala proses dan bahan yang digunakan dalam memproduksi barang fashion tersebut agar tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah ke depannya. Produksi secara lokal dan tradisional juga dapat mengurangi dampak negatif dari fast fashion karena dia mengurangi biaya produksi dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses transportasi jarak jauh nanti. Kita sebagai masyarakat juga bisa mengambil tindakan dengan melakukan recycling dan upcycling untuk mengurangi perputaran material di dalam dunia dan mengurangi limbah
tekstil yang telah menumpuk tadi. Penting bagi kita untuk mengedukasi diri kita sendiri terkait dampak dari fast fashion terhadap lingkungan dan sekitarnya. Dan kita harus mengambil tindakan nyata untuk menciptakan gerakan positif dalam industri ini untuk mendukung keberlanjutan masa depan. Kita harus lebih aware dalam pemakaian dan pembelian produk-produk fashion untuk mengurangi limbah-limbah tekstil yang ada di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.